Baik, pada kesempatan ini kita akan coba bahas mengenai beberapa ide dari teman-teman. Kita akan coba bahas dua ide dasar dan bagaimana sebaiknya ide ini direkonstruksi. Skenario pertama adalah skenario yang pertama ini ya. Skenario yang pertama adalah skenario yang teman-teman membuat sebuah aplikasi, rancang bangun aplikasi. Nah, skenario yang kedua adalah skenario di mana teman-teman tertarik untuk menerapkan sebuah teknik untuk meningkatkan keamanan siber. Teknik, metode, atau teori ya. Jadi, yang pertama adalah ada sebuah institusi yang membutuhkan aplikasi, clear. Yang kedua adalah menerapkan sebuah teori atau metode atau teknik untuk meningkatkan keamanan siber. Ada perbedaan pada dua hal yang ini. Yang pertama yang atas, ini berarti sudah clear kebutuhannya, siapa yang membutuhkan, dan teman-teman tinggal menggali saja. Tapi bagaimana teknik menggalinya nanti kita akan lihat. Sementara yang kedua, ini berangkat dari ide. Berarti di sini teman-teman ditantang untuk kemudian mengkritisi ide teman-teman sendiri. Misalkan saya ingin menerapkan metode gamifikasi pada edukasi keamanan siber. Pertanyaannya akhirnya nanti akan muncul banyak hal. Gitu ya. Tentu saja ya tidak mungkin diperdebatkan bahwasanya gamifikasi merupakan pendekatan yang populer untuk edukasi. Dan edukasi keamanan siber menjadi satu hal yang diperlukan. Tapi nanti kita akan coba pertajam satu persatu dan bagaimana teknik untuk mempertajamnya. Oke, sementara kita akan coba perbaiki. Oh, ini sepertinya harusnya ada nih, clear page. Oke, sip, sudah clear. Baik, sekarang yang pertama. Misalkan pada kasus yang pertama adalah teman-teman diminta membuat aplikasi implementasi chatbot. Kita mengimplementasikan chatbot, gitu ya, chatbot untuk misalkan untuk insiden respon, gitu ya, insiden respon. Oke. Kita berbicara dengan user, let's say, anggap saja di 22 dan mengatakan bahasanya di 22 membutuhkan aplikasi chatbot untuk insiden respon. Nah, akhirnya yang akan diulas, yang akan coba kita perdalam di latar belakang gitu ya, di latar belakang. Kemudian yang saya akan coba di sini ya, kita coba belah menjadi dua. Di latar belakang ini kita mau lihat mengapa butuh chatbot. Mengapa butuh chatbot? Ada permasalahan apa yang akan kita perluas? Ya memang kan sudah diperjelas Pak bahwasanya user membutuhkan chatbot. Tetapi memahami permasalahan user itu membuat kita bisa mengetahui kebutuhan user seperti apa. Jadi ini semacam apa ya, requirement engineering gitu ya. Mungkin requirement engineering gitu ya, tapi ini seperti feasibility study. Permasalahannya kan kita tidak mungkin melakukan feasibility study setelah proposal diterima, karena feasibility study itu adalah proposal gitu ya. Jadi apakah ini hal yang tepat atau tidak gitu ya. Nah ini why gitu ya. Terus ini mengapa dibutuhkan. Terus untuk apa gitu ya. Nah karena tadi saya sudah mengungkap bahwasanya ini menjadi sebuah mirip dengan fase analisis gitu ya, fase analisis untuk memasukkan. Nah teman-teman bisa juga menggunakan misalkan pendekatan PESTEL. Jadi teman-teman bisa menggunakan pendekatan PESTEL gitu ya untuk kemudian merancang latar belakang. Jadi bahwasanya memang secara PES atau PESTEL ya. Secara ekonomi memang pendekatannya memang diperlukan gitu, karena memang
apa ya, pastel ini memang biasa digunakan kalau memang teknologi yang digunakan sudah di demand ya. Tolong buat aplikasi dengan pendekatan JavaScript gitu ya, dengan teknologi gamifikasi. Jadi sudah detail gitu ya. Kita cuma dibuat untuk membuat gitu ya. Tapi kalau tidak ya teman-teman coba ulas ini yang sebelah kiri yang saya beri warna merah ini. Sementara yang saya beri warna biru ini memang kalau memang sudah lebih jelas. Jadi teman-teman ulas mengapa ini diperlukan. Gitu ya. Kalau di kelas sebelumnya kan saya bertanya 5W ya, mengapa gitu ya. Jadi diperjelas ya teman-teman ya. Demikian juga saat kemudian nanti memang satu ada masalah, kita juga memerlukan datanya. Kalau memang diperlukan, kalau memang bisa diperlukan datanya ini untuk kemudian kita mengunci latar belakang atau masalah. Jadi walaupun kita sudah pasti, intinya kita harus tahu teman-teman, sebenarnya aplikasi yang diminta ini untuk menyelesaikan problem apa. Atau root problem apa, gitu ya. Nah ini kan agak berbeda ya dengan pendekatan yang pernah saya buat ya. Kalau teman-teman berangkat dari masalah, ini karena berangkat dari ada kebutuhan, teman-teman harus merekonstruksi masalahnya. Nah kemudian untuk menyelesaikan problem itu, teori apa yang menjadi solusi? Nah teori yang digunakan untuk menjadi solusi ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan teman-teman. Pendekatan yang pertama, misalkan pendekatan teman-teman menggunakan mendapatkan sebuah jurnal gitu ya. Teman-teman dapat satu jurnal yang memang ini menjadi satu hal baru atau menjadi satu hal yang menurut teman-teman cocok untuk digunakan. Nah, kalau teman-teman mendapatkan sumber seperti ini, jangan lupa jurnalnya ditambah dengan interview gitu ya, atau wawancara untuk memperkuat. Jadi jurnalnya ditambah dengan wawancara pada pakar untuk memperkuat bahasanya. Saat teman-teman secara subjektif mengatakan bahasanya, oh problem ini akan saya selesaikan dengan teori solusi dari jurnal ini. Saya ATM, ini persis sekali, sama persis gitu ya dengan yang saya akan lakukan. Nah, jangan lupa teman-teman cari pakar untuk validasi. Bahasa memang itu yang diperlukan. Yang kedua, teman-teman bisa membuat suatu literatur review. Teman-teman membuat sebuah literatur review. Teman-teman mencari membuat suatu literatur review, teman-teman menerapkan memilih sebuah metode. Tapi apapun itu teman-teman, sebenarnya yang teman-teman perlukan ini adalah ATM, amati teori modifikasi. Teman-teman tidak dirancang untuk membuat sendiri. Loh Pak, kenapa di atas perlu investigasi, interview, sementara di bawah tidak? Karena di sini pasti akan lebih dari satu, gitu ya, literaturnya. Masih ingat ya? Literatur review itu pernah saya ceritakan bahwasanya ini tidak sekedar mengumpulkan 2-3 paper, tapi mencari paper yang saling mendukung. Bagaimana data itu bisa mendukung data yang lain, sehingga kumpulan data ini memvalidasi dirinya sendiri. Ingat ya, jadi ya, biasakan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan objektifnya atau tujuannya. Value driven, bukan activity driven. Kalau value driven, kalau value-nya belum dapat, teman-teman akan ke drive terus. Ya. Nah, jadi saya udah dapat 10 Pak, tapi belum ada yang saling mendukung. Ya cari yang ke-11. Saya udah dapat 20 Pak, tapi belum ada yang saling mendukung. Ya cari 21 gitu. Atau kemudian mundur, jangan-jangan ada yang salah dengan cara mencarinya gitu ya. Jadi intinya itu teman-teman. Teman-teman harus mencari sumber data kualitatif yang mendukung data kualitatif yang lain. Nah, paling mudah adalah menggunakan skenario yang pertama ya memang ya. Walaupun teman-teman menemukan 2 atau 3 jurnal yang ternyata pendekatan gamifikasi itu banyak digunakan pada cyber incident response gitu ya. Ada 3 jurnal Q1. Nah, teman-teman yang pakai juga. Sebenarnya 3 jurnal itu sudah cukup gitu ya. Tapi teman-teman akan perkuat wawancara menanyakan bahasanya apakah kalau memang chatbot chatbot berbasis gamifikasi itu diterapkan pada metode ini akan menyelesaikan gitu, akan memang menjadi hal yang memang baru atau hal yang bisa mendukung. Karena intinya bukan keterbaruan keilmuan teman-teman, tapi
ada sebuah permasalahan di user yang coba selesaikan dengan chatbot. Nah, user meminta sebuah pendekatan khusus. Nah, pertanyaannya adalah jangan sampai setelah pendekatan ini diterapkan, ternyata ini tidak cocok. Gitu ya. Jadi, teman-teman cukup menerapkan bagaimana pendekatan itu digunakan. Jadi tidak perlu teman-teman sampai menganalisa pendekatan mana yang cocok, kemudian dibanding-bandingkan, tidak perlu. Jadi teman-teman cukup memastikan bahasanya benar gitu. Jangan sampai nanti setelah tengah-tengah coding teman-teman menemukan ternyata teori ini tidak bisa diterapkan gitu ya. Atau mungkin bisa diterapkan tapi membutuhkan sumber daya yang harus berbayar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Skenario pertama, bagaimana kalau kita problem gitu ya, masalah kita berangkat dari sebuah kebutuhan user. Sekarang skenario kedua. Skenario kedua, saya coba clearkan ini. Skenario yang kedua adalah skenario bagaimana teman-teman berusaha menerapkan teori gamifikasi. Misalkan, gamifikasi coba diterapkan pada edukasi keamanan siber. Gitu ya. Teman-teman coba untuk menerapkan gamifikasi pada edukasi keamanan siber. Nah, ini kembali teman-teman, sama juga. Saya coba belah jadi dua, di atas bawah, gitu ya. Nah, perbedaannya memang dengan skenario yang pertama tadi adalah kalau yang tadi sudah jelas ada user yang minta. Nah, kalau di sini kita mencoba menerapkan ini dasarnya apa gitu ya. Kita juga butuh teman-teman data. Ada apa dengan edukasi keamanan siber saat ini? Ya, saya beri kurung karena supaya tahu ini kasusnya edukasi keamanan siber. Ada apa dengan edukasi keamanan siber saat ini? Apakah memang dia cenderung turun? Apakah dia cenderung gagal? Gitu ya. Dan juga karena di sini sudah temanya sudah mengarah kepada gamifikasi, ya teman-teman butuh gitu ya. Tapi ini latar belakang ini latar belakang. Jadi ini masalah gitu ya, problem. Nah, ini teori menjadi solusi, ya tentu gamifikasi ya. Nah, ini teman-teman betul-betul turun. Ada apa dengan yang saat ini? Jadi tidak usah buru-buru langsung masuk gamifikasi gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman mau membawa gamifikasi ke sini boleh, tapi yang di sini jadi akan ada teori apa yang mau dipakai yang menjadi solusi gitu. Problemnya apa nih? Problemnya adalah bagaimana menerapkan gamifikasi atau bagaimana meningkatkan edukasi keamanan siber gitu ya. Kalau problemnya adalah bagaimana meningkatkan edukasi keamanan siber, maka skenario ini yang bisa teman-teman gunakan. Gitu ya. Nah, ini. Oke, berarti nanti teman-teman setelah ini akan mengukur bagaimana, misalnya ini pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan efektivitas edukasi keamanan siber. Nah, itu berarti akan diukur efektivitasnya. Misalkan pada responden yang memang belum teredukasi diberikan metode pertama, dia meningkat 2 poin. Kemudian responden lain yang kemudian mirip dengan responden pertama tadi diberikan tools gamifikasi, ternyata meningkat kesadarannya 5 poin. Nah, itu kan berarti ini ya, kelihatannya. Nah, ini skenario seperti ini, nanti sampai ke apakah dia meningkat. Itu teman-teman. Jadi dia ada evaluasi nanti. Nah, ini memang agak panjang ya. Jadi codingnya mencari temanya gampang, mungkin codingnya gampang, tapi ada evaluasi nanti. Nah, ini kebetulan saya sedang membimbing kakak kelas di RKS tema seperti ini, ya. Nah, berbeda kalau memang teori yang kemudian teman-teman ambil adalah teori yang baru gitu ya. Saya coba hapus. Misalkan teman-teman di sini adalah teori baru. Misalkan di sini adalah gamifikasi merupakan hal gamifikasi X, Y, Z itu merupakan teori gamifikasi baru. Nah, teman-teman mencoba, ini setelah hasil riset teman-teman, hasil literatur review, ini menjadi hal yang baru yang belum pernah diterapkan pada aplikasi berbasis Android misalnya. Nah, teman-teman bisa ini bentuknya adalah tadi ya, hanya sekedar penerapan, bagaimana penerapan
Nah, saya sering mendapatkan pertanyaan ini, bagaimana penerapan? Kalau ini gimana Pak jawabnya Pak? Bapak sering nanya, sering komplain, bagaimana penerapan? Jawabannya bagaimana? Ya, gampang gitu ya. Gamifikasi XYZ ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Jawab saja, 1 diterapkan dengan tombol, 2 diterapkan dengan menu, misalkan 3 diterapkan dengan gitu ya. Nah, itu kan 3 hal yang berbeda teman-teman. Jadi memang ini dua contoh kasus yang berbeda gitu ya. Dengan yang kedua tadi ada 2 sub. Intinya saya menekankan kembali lagi teman-teman, sekali lagi saya mau menekankan, jika teman-teman membuat sebuah penelitian yang sudah jelas penelitian ini adalah kebutuhan dari user, diminta membuat apa, teman-teman perlu memastikan bahwasanya ini memang sebuah kebutuhan dari user. Karena bukan sekedar masalah penelitian, tapi prosesnya nanti teman-teman juga akan lebih mudah. Karena bukan sekedar permintaan 1-2 orang, tapi ini permintaan sistem. Perlu dikunci dengan data tadi. Yang kedua, kalau ingin dibuatkan aplikasi yang bagaimana sudah jelas gitu. Aplikasi saja atau aplikasi yang cepat, aplikasi yang ringan. Kalau aplikasi yang ringan berarti teman-teman perlu mengukur keringanan. Bagaimana mengukur keringanan? Memori rendah, prosesor rendah gitu. Bagaimana mengukurnya? Teman-teman perlu cari. Kalau kecepatan demikian juga. Jadi apa yang ingin dihasilkan itu ditarik mundur. Bagaimana cara menguji hasil itu? Untuk bisa menguji hasil, kita perlu mendapatkan sumber data untuk kemudian dianalisis dan diuji. Sumber datanya bagaimana? Terus tarik mundur sampai ke depan. Itu teman-teman ya. Mungkin akan sedikit tricky. Bapak penelitian kan tidak seperti itu gitu. Tapi ini cara praktis gitu. Teman-teman. Jadi biasakan saat menyusun sebuah proposal atau ICP, syukur teman-teman sudah bisa membuat penelitian. Bayangkan pertanyaan itu jawabannya apa. Untuk bisa menjawab itu, teman-teman harus menganalisis apa? Menggunakan metode analisis apa? Tarik mundur ke belakang, data apa yang kita analisis? Bagaimana mendapatkan data itu? Kalau teman-teman belum tahu, belum bisa menjawab, ya perlu ditinjau ulang gitu ya. Perlu tinjau ulang. Karena masih ingat ya, bahasanya kemampuan gitu ya, kesesuaian itu menjadi 2 hal yang memang, dan ketepatan ya, itu merupakan 3 hal yang penting pada tugas akhir. Gitu teman-teman. Kalau masih kurang jelas, silahkan nanti di jam mandiri teman-teman hari apa saya masuk. Mungkin ya cuma 1 jam sesuai dengan jam mandiri ya, 1 jam atau setengah jam. Tapi tidak apa-apa, kita langsung teknis saja. Pertanyaan apa? Atau yang kedua, teman-teman bisa japri, teman-teman bisa tanya kalau memang ada kebutuhan yang lain untuk memperjelas topik-topik teman-teman. Begitu, terima kasih, selamat mengupdate ICP-nya.